Yesus yang akan datang pada akhir zaman itu akan datang secara pribadi. Pribadi Yesus itu sendiri. Dia yang naik ke surga itu, yang disaksikan oleh murid-murid itu, dialah atau Yesus yang samalah yang datang. Mengapa ini perlu ditekankan? Karena saudara, Yesus waktu di dunia ini, dia berbicara juga tentang kedatangannya, tapi kedatangannya yang maknanya lain. Coba perhatikan Yohanes 14 ayat 18, dibilang begini, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dalam ayat ini Yesus berkata, murid-murid tidak akan ditinggalkan sendiri sebagai yatim piatu. Kristus akan datang kembali kepada mereka. Tapi saudara-saudara, apakah ini berbicara bahwa Yesus memang nanti mati naik ke surga segera turun? Tidak. Kalau kita melihat konteks dari ayat ini kan Yohanes 14 ayat yang ke-18, apa yang dibicarakan? Coba mulai dari ayat 16. Yesus bilang begini, Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, seorang parakletos, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Maka Yesus lagi bicara bukan tentang dirinya, tapi tentang Roh kebenaran atau Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia, orang ketiga tunggal. Berarti bukan Yesus. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lalu ayat intinya, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kalau Yesus memang bicara tentang dirinya sendiri, kenapa Dia pakai dia, orang ketiga tunggal? Lalu ayat yang ke-28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata padamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Kalau memang Yesus yang datang kembali, kenapa Dia bilang Dia? Kalau memang Dia itu pihak lain, kenapa Dia bilang aku datang kembali? Maka saudara-saudara, sebenarnya di sini Yesus memang berbicara tentang kedatangannya, tapi bukan di dalam pengertian yang sesungguhnya. Yesus menggunakan makna lain di dalam kata-kata aku datang kembali kepadamu. Matthew Henry bilang, aku datang kembali kepadamu. Erkomai dalam bahasa Yunaninya, aku benar-benar datang. Artinya, aku akan datang setiap hari kepadamu. Karena konteksnya Roh Kudus, maka aku akan datang setiap hari kepadamu dalam rohku sebagai tanda kasihnya dan kunjungan anugerahnya. Dia masih datang. Dengan kata lain sebenarnya Yesus di situ berbicara tentang kedatangannya, tapi sebenarnya bukan Dia yang datang. Roh Kudus yang datang. Bukan dirinya sendiri yang datang. Kalau memang bukan diri sendiri yang datang, mengapa Dia mengatakan, aku datang kembali kepadamu? John Calvin bilang, pada waktu Dia berkata, aku datang kembali padamu, Dia menunjukkan dengan cara apa Ia tinggal dalam umatnya, dan dengan cara apa Dia memenuhi segala sesuatu, yaitu oleh kuasa rohnya. Setelah papa saya meninggal kemarin dan dimakamkan, kami keluarga ada acara tambahan, acara adat, di mana saudara-saudara dari mama saya datang dan bertemu dengan kami, anak-anak, menanyakan kepada kami, setelah suami dari saudara perempuan kami ini telah meninggal, kami mau datang bertanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap kehidupan saudara perempuan kami? Maksudnya mama saya. Kalau tidak ada yang bertanggung jawab, maka pihak keluarga akan mengambil kembali mama saya. Pada waktu ditanyakan semacam itu, saya sebagai anak tertua yang menjawab, Nehemia Soru memang telah meninggal berapa hari yang lalu dan telah dimakamkan. Tetapi dia telah bangkit. Dan Nehemia Soru telah bangkit dan hidup di dalam 5 orang. Ezra Alfred Soru, Edwin Jitriam Soru, Isai Aminadab Soru, Yerhenson Daniel Soru, dan Yudmen Urisman Soru. Ada 5 Nehemia Soru yang hidup. Karena itu, to'o-to'o tidak usah khawatir. Kemarin hanya ada 1 Nehemia. Sekarang ada 5 Nehemia. Apa yang saya maksudkan? Apakah saya memang berbicara secara strict bahwa papa saya bangkit?
lalu merasuk kami 5 orang atau berreinkarnasi dalam kami 5 orang. Tidak. Saya sedang berbicara dengan bahasa yang non-harfiah. Dalam artian bahwa sebenarnya Papa saya tetap ada. Tapi ada dalam cara dan bentuk yang lain. Yaitu di dalam pemeliharaan anak-anak kepada Mama. Dalam cara yang sama Yesus berkata, aku tidak biarkan kamu yatim piatu, aku datang kembali padamu. Tapi Yesus sendiri belum datang. Dia datang dengan cara yang lain, yaitu dengan atau melalui rohnya. Karena Yesus yang naik ke surga itu tidak boleh turun-turun. Tapi Yesus sebagai manusia tidak boleh berkeliaran di bumi. Harus tetap di surga. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu akhir zaman. Berarti Kristus yang naik ke surga itu harus tetap tinggal di sana. Tidak bisa tahu-tahu muncul di Oehenda. Atau tiba-tiba muncul di Kolbano sana. Tidak. Kalau penglihatan bisa, kalau mimpi bisa. Tapi kalau dia sendiri betul-betul telah turun di Pulau Semau sana, maka itu pasti tidak benar. Karena ayat ini mengatakan Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Maka kalau Kristus harus tinggal di surga sampai akhir zaman, bagaimana ketika dia berkata, aku datang kembali kepadamu? Tidak, bukan dia sendiri, tapi melalui Roh Kudus. Maka dengan kata lain, waktu kita merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, itu sebenarnya bentuk lain dari Kristus yang menyertai kita. Jadi memang Kristus bicara soal kedatangan dia di dalam pengertian seperti itu. Tapi pada waktu berbicara di ujung zaman sana, pada hari kiamat, Kristus datang bukan lewat perantara atau perwakilan. Tapi dia sendiri, orang yang sama yang datang. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tekanannya pada sendiri. Kalau sebelumnya melalui rohnya, sekarang dia sendiri akan turun dari surga. Jameson, Fawcett, and Brown. Dia datang kembali, bukan yang lain, tetapi Yesus yang sama ini. Dan seperti kamu telah melihat dia pergi, dengan cara yang sama dia akan datang sebagai pribadi. John Gill. Karena Tuhan sendiri akan turun dari surga, bukan dengan perantaraan kuasa atau dengan perwakilan, bukan dengan pelayanan malaikat seperti di Gunung Sinai, bukan pula dengan para pelayan firman seperti di bawah masa Injil, bukan pula dengan rohnya dan dengan penemuan kasih dan anugerahnya yang dalam hal ini ia turun secara rohani dan mengunjungi umatnya, tetapi secara pribadi dalam kodratnya sebagai manusia, dalam jiwa raganya, sama seperti ketika ia naik ke surga. Jadi dia sendiri, dia benar-benar masih Yesus yang sama. Seperti kata Henry, Yesus yang sama ini akan datang kembali secara pribadi. Yesus yang sama yang pernah datang sekali untuk menghapus dosa oleh korbannya, akan menyatakan diri sekali lagi tanpa menanggung dosa. Yang pernah datang sekali untuk dihakimi, akan datang lagi untuk menghakimi. Yesus yang sama yang sudah pernah memberi kamu perintah bahwa dia akan kembali lagi menuntut pertanggungjawaban darimu tentang bagaimana kamu menjalankan kepercayaan yang sudah diberikan kepadamu. Dia dan bukan orang lain. Maka waktu kedatangan yang kedua kali, kita memang bertemu dengan dia secara pribadi. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Selasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan.
dan masih dipergunakan untuk murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun mulai minggu ini, kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Ezra Soru, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIAN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.